Mau ah, mungkin kelompok 6 mau menambahkan. Mungkin sudah terwakilkan semua ya, Muti. Terima kasih banyak. Mungkin kita akan menjawab pertanyaan dari Susi. Terima kasih kelompok 5. Baik, dari pertanyaan Susi, jika seorang mengalami stres tentang kegagalan diri, apakah solusinya itu dengan teori Beck atau teori Albert? Mungkin gitu ya singkatnya. Jadi menurut aku tuh kedua teori ini tuh saling berhubungan gitu. Jadi kalau yang jadi mengubah cara berpikir tentang diri sendiri itu dapat lebih mudah tercapai dalam lingkungan yang mendukung. Sementara lingkungan yang positif dapat lebih efektif jika seseorang sudah memiliki pandangan diri yang sehat gitu. Jadi kembali lagi pada individu tersebut gitu. Mungkin boleh ditambahkan Nisa. Oke, terus kan si teori Aaron Beck itu khususnya itu ya cocok buat orang yang cenderung itu menyalahkan dirinya sendiri atau berpikir negatif gitu tentang apa yang dia capai. Nah, sedangkan si Albert Bandura itu cocok ketika orang tuh butuh dukungan dari si lingkungan sosialnya. Jadi balik lagi yang seperti yang dia jelaskan tadi bahwa teori itu tuh berhubungan gitu, saling berhubungan untuk orang yang mengalami eh, negatif gitu dalam dirinya. Oke, terima kasih banyak kelompok 6. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, boleh kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Boleh kelompok 5 untuk memaparkan kembali materinya. Nah, di teknik-teknik CBT ini tuh ada dua teknik, ada teknik kognitif dan teknik behavioral. Kalau teknik kognitif itu tuh tujuannya untuk mengubah cara berpikir si konseli ini yang agar apa sih pikirannya tuh lebih rasional dan tidak terjebak dengan pola pikir yang negatif. Kalau behavioral itu lebih ke mengubah perilakunya gitu, perilakunya terlebih dahulu sebelum eh, cara berpikirnya. Nah, di teknik kognitif ini tuh mempunyai 4 bahasan utama ya. Jadi yang pertama itu membawa keluar dan mengidentifikasi pikiran otomatis. Nah, di sini tuh ada beberapa metode untuk mencapainya. Pikiran otomatis itu seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu adalah respons spontan yang muncul dalam situasi tertentu dan seringkali membuat pikiran yang negatif. Nah, yang pertama itu memberikan alasan. Jadi, si konselor itu tuh menjelaskan bagaimana pikiran mempengaruhi perasaan dan tindakan konseli. Yang kedua yaitu mempertanyakan. Konselor menanyakan tentang pikiran otomatis yang muncul dalam situasi yang sedang sulit. Nah, jika si konseli ini kesulitan untuk mengingat situasi sulit tersebut, bisa menggunakan permainan peran atau pencitraan. Dan yang selanjutnya itu membawa keluar mengidentifikasi pikiran otomatis. Jadi keyakinan mendasarnya itu lebih sulit dikenali dari pikiran otomatis, tapi bisa dilihat dari pola pikirnya, cara menghadapi masalah, perilaku, dan catatan pribadi konseli. Karena si ini tuh sulit untuk diungkapkan, jadi konselor itu membantu dengan memberikan hipotesis. Itu tuh bisa diterima atau ditolak oleh konseli. Jika ditolak, maka konselor dan konseli akan mencari keyakinan yang lebih sesuai. Dan yang terakhir yaitu memodifikasi keyakinan mendasar. Nah, tadi kan udah teknik kognitifnya, sekarang teknik behavioral. Nah, kalau behavioral ini tuh untuk membantu konseli mengubah perilakunya terlebih dahulu sebelum mengubah cara berpikirnya. Di sini ada metode-metodenya yaitu penjadwal aktivitas itu menjadwalkan aktivitas-aktivitas konseli agar mereka tuh bisa tahu apa yang mereka lakukan dan bisa memperbaiki suasana hati mereka. Ya, dan peringkat penguasaan dan kesenangan. Jadi mereka tuh kalau ini tuh disuruh nge-rate gitu, seberapa senang mereka melakukan suatu kegiatan. Eh, Selanjutnya, bahasan selanjutnya yaitu proses konseling. Nah, yang pertama itu ada asesmen komprehensif. Jadi si konselor ini tuh membantu konseli memahami apa sih masalah mereka. Dan yang kedua yaitu penetapan tujuan. Jadi si konselor dan konselor ini bekerja sama untuk menetapkan tujuan yang jelas dan terukur agar tujuannya itu tercapai gitu. Yang ketiga yaitu edukasi psiko tentang model CBT. Jadi konseling ini tuh
belajar bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku saling berhubungan sehingga mereka bisa lebih memahami cara mengubah pola pikir negatifnya. Dan sebab selanjutnya yaitu keberhasilan konseli. Menurut Robinson, keberhasilan dan efektivitas layanan bimbingan ditandai dengan jadi si konselor ini itu menyadari masalah yang dihadapi dan memahami permasalahan dengan lebih baik, terus juga menerima diri dan masalahnya secara objektif. Baik, selanjutnya ada teknik-teknik konseling. Di sini ada 5 teknik konseling yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Yang pertama itu strategi teknik assertiveness and social skill training. Nah, di sini tuh strategi itu berupaya konselor membantu konseli dengan cara bermain peran. Konselor pada strategi ini berperan sebagai seseorang yang terpengaruh terhadap konseli. Nah, Albert Bandura itu kan mengembangkan teknik konseling yang berfokus pada pelatihan keterampilan sosial dan asertivitas. Nah, melalui konsep belajar sosial dan self-efficacy. Nah, asertivitas ini merupakan kemampuan untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan secara jujur gitu. Dapat dilatih melalui pemodelan atau modeling, di mana konselor itu mengamati dan meniru perilaku yang ditunjukkan oleh konselor. Baik, selanjutnya proses konseling dalam layanan bimbingan dan konseling. Dalam proses konseling, faktor kehangatan, keterbukaan, penerimaan, atau penghargaan dianggap perlu, akan tetapi tidak cukup sebagai kondisi pengubahan perilaku. Untuk itu, dalam proses konseling perlu diciptakan kondisi yang memungkinkan konseli dapat mempelajari perilaku baru melalui imitasi atau peniruan, terutama yang ditunjukkan oleh konselor atau anggota kelompok lain dalam sesi konseling kelompok. Baik, selanjutnya ada keberhasilan konseling. Yang pertama, peningkatan self-efficacy, yaitu keberhasilan konseling dapat dilihat dari meningkatnya keyakinan konseli terhadap kemampuan untuk mengatasi tantangan hidup. Jadi, dalam teori Bandura self-efficacy itu adalah kunci untuk perubahan perilaku. Jika konseli merasa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi sulit, seperti berinteraksi dengan orang lain atau menghadapi masalah pribadi, ini menandakan keberhasilan konseling dalam meningkatkan keyakinan diri mereka. Oke, baik. Terima kasih kelompok 6 sudah memaparkan materinya. Sebelumnya Bapak izin bertanya untuk waktunya, apa dilanjutkan saja atau bagaimana? Oke, Bapak merasa sekali ya kalian kalau dilanjutkan apakah efektif atau tidak ini ya. Oke, presenter tidak apa-apa ya. Ditunda dulu, kita sambung teman-teman minggu depan ya. Namun tolong nanti minggu depan Astrid ya yang presentasi ya. Astrid dan kawan-kawan ya. Iya, betul Bapak. Diulas dulu. Jadi teman-teman dapat terhubung. Ya, Bapak minta seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa terhubung apa yang menjadi topik saat ini, nanti mungkin maksudnya nanti di minggu depan seperti itu. Bolehlah ulas beberapa persen mundur dulu ya. Mutia gitu ya. Silakan nanti dimundurkan dulu apa yang dimaksud dengan yang sudah dibahas atau yang diulas sebelum-sebelumnya. Dan teman-teman diajak untuk bisa mengingat kembali sebelum mulai presentasi, diajak dulu sebelum ini mengingat dulu gitu ya, minggu lalu tuh apa saja, misalkan Dea ingat nggak atau Anissa ingat nggak minggu lalu ini misalkan gitu, dibantu ingatannya. Nih Jainul ingat nggak minggu lalu tuh bahas apa gitu kan, Naila, Nisrina gitu. Oh, oke, gini loh, jadi disampaikan akhirnya memiliki urgensi dong gitu ya. Nah, ini kognitif Aaron Beck ini gitu, jadi supaya langsung teman-teman terhubung. Namun tampaknya minggu depan Bapak minta kalau saya gini akan terganggu teman-teman fokusnya nih. Setengah. Nah, untuk minggu depan kita upayakan bahasanya satu tetap di teori kognitif Aaron Beck ya, hari ini ya. Jadi minggu depan tuntas, nggak nyambung lagi seperti sekarang nih ya. Jadi minggu depannya lagi setelah Lebaran gitu ya, pada itu Lebaran kita udah kembali normal ya, pertemuan satu pendekatan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 5 dan 6 sudah memaparkan materinya. Kita lanjut lagi minggu depan
8 di bagian implementasi ya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya sendiri maupun dari kelompok 5 dan 6. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.